Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 10, tadi kami bertiga ke Mabes Polri untuk mengantarkan surat ke Dir Pidana Umum di Bareskrim Mabes Polri. Di sana saya diminta tes lagi ya, walaupun seminggu yang lalu saya tunjukin suratnya bahwa kami udah dites di Pertamina, karena ke Ombudsman juga harus dites, tapi alhamdulillah negatif di tesnya. Yang saya ingin sampaikan itu begitu sudah di atas itu awalnya seperti kesulitan. Maksudnya kesulitan itu surat hanya dimasukkan surat saja. Saya bilang kalau surat hanya dimasukkan terus nanti diproses di dalam, katakanlah beberapa hari gitu kan, tanpa bicara, itu saya khawatir tindakan membuldoser di lapangan itu sudah makin terjadi. Jadi intinya adalah emergency responnya seperti terlambat. Kemudian juga saya nanya di mana kantor Satgas, kan orang aneh biasanya takut gitu kan kalau bertemu dengan Satgas Anti Mafia Tanah. Saya tanya, di mana kantor Satgas Anti Mafia Tanahnya, saya ingin ketemu. Ternyata tidak ditunjukkan atau tidak ada, saya nggak tahu, tapi kenyataannya memang kami tidak sampai kepada kantor Satgas Mafia Tanahnya. Jadi kalau secara sederhana, kalau itu belum ada gitu, misalnya hanya nomor telepon aja, atau juga mungkin tidak dibentuk ad hoc gitu. Itu persepsi saya. Nah, kembali lagi ke soal emergency response, seharusnya kalau Pak Presiden dan Pak Kapolri sudah sangat serius dan sungguh-sungguh gitu kan memberantas mafia tanah ini, sebaiknya ada itu kantor Satgasnya. Jadi orang kalau mafia ketemu Satgas kan pasti takut gitu kan, artinya jelas orangnya siapa gitu kan, nangkepnya gampang. Nah, karena saya sih sedih saja di Balikpapan itu kan purnawirawan Polri gitu kan, ada juga yang TNI, sertifikat hak milik tanahnya dirampas, sudah ngadu ke polisi di sana, bahkan Kapoldanya pun sudah memberikan disposisi kepada Polres di Balikpapannya, tetapi kenyataannya saya dapat laporan ke FKMTI ya, itu tetap dilakukan. Jadi setelah diskusi dengan alhamdulillah saya terima kasih, akhirnya diterima oleh anggota kepolisian dan saya dibawa ke dalam setelah tes tadi semua. Lalu dari diskusi itu kepolisian, anggota polisi itu menyampaikan, Pak, ini mungkin dulu Polda itu menyediakan tanah ini melalui perusahaan. Lalu saya bilang, ini kan udah sertifikat hak milik. Kalau sudah sertifikat hak milik kan nggak bisa, saya bilang, dibiarkan dibuldoser begitu saja. Lalu beliau sampaikan, iya Pak, harusnya sertifikatnya dibatalin dulu, baru itu boleh dibuldoser. Tetapi saya senang juga polisinya cukup detail tadi yang menemui saya, sehingga dia periksa surat-surat perusahaannya, kemudian juga sertifikat hak miliknya, masing-masingnya ada di situ diperiksa. Jadi saya ingin sampaikan bahwa pengalaman hari ini semoga berguna untuk semua pihak yang terkait. Kemudian juga untuk Pak Kapolri, ini masih ada jarak ini di lapangan dan antara media dan di lapangan. Dan saya khawatir kalau lama begini nanti keburu selesai di lapangan dan bukti-buktinya udah nggak ada. Jadi demikian, mudah-mudahan ini juga untuk Pak Jokowi jadi sebuah masukan bahwa memberantas mafia tanah itu ternyata memang perlu kesungguhan dan sesuatu yang lebih cepat lagi dan tegas. Jadi ini extraordinary crime, jadi saya yakin bapak-bapak lebih mengerti lah. Saya kan hanya seorang yang merasa prihatin dan melihat kalau polisi saja itu angkatan saja dulu nyicil dari gajinya, kemudian sekarang mengalami seperti ini gitu kan. Bagaimana orang yang tidak ada hubungannya dengan aparat itu dengan kejadian-kejadian seperti ini. Demikian, semoga ditangani dengan lebih sungguh-sungguh dan semoga ini bisa tuntas persoalannya. Terima kasih. Assalamualaikum.